dari teman-teman diskusi saya menceritakan bahwa Yesus itu adalah utusan yang ada di surat Yohanes 17 ayat 3 kalau nggak salah. Jadi banyak teman-teman diskusi saya mengatakan bahwa Yesus itu utusan. No, kalau menurut saya itu bukan utusan. Yesus itu adalah manusia ilahi 100% dan juga Tuhan 100%. Dalam diri Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, manusia ilahi, maka peranannya dalam utusan surgawi. Jadi itulah peranan Yesus sebagai utusan surgawi. Dan itulah kegunaan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, yaitu untuk menebus hidup kita, untuk menebus hidup kami sebagai orang percaya. Jadi harus sesuai dengan visi Bapa surgawi menyelamatkan manusia dari segala dosa. Nah itu kenapa saya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi bukan utusan. Buktinya di Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan Guru kok. Dan di Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal kok. Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal kok bagi kami orang Kristen. Dan kalau teman-teman bilang, kenapa kamu percaya sama Yesus? Kenapa kamu percaya sama Yesus kalau dia udah menebus hidup saya sebagai VW orang Kristen saat ini? Saya percaya di Matius pasal 1 ayat 21 bahwa Yesus itu dilahirkan untuk menebus hidup manusia. Yesus itu berinkarnasi, firman itu berinkarnasi menjadi manusia, dan itu dinubuatkan dari perjanjian lama di Yesaya pasal 7 ayat 16. Dan itulah alasan saya percaya kepada Yesus, tidak ada setitik pun keraguan. Terima kasih, silakan. Bang Erik barangkali menambahkan. Oke. Suaraku jelas? Cek. Gimana nih Bang Erik atau saya? Jelas banget. Jelas. Cek. Jelas, Oke. jelas Pak, jelas Pak. Bismillah. Jelas semuanya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kenapa saya sampai hari ini saya tetap Islam ya. Tapi Islam saya belum tentu Muslim, tapi kalau Muslim sudah pasti Islam. Karena saya sendiri juga saya akui saya belum 100% berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kenapa saya menuhankan Allah yang Esa? Karena memang tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan lain selain Allah yang menciptakan manusia negara ini. Ya. Ini Esa Putus-putus kayaknya ya. Ini saya apa ya, Bang Erik? Putus Bang Erik. Diulang Bang Erik. Ya. Suara Bang Erik putus-putus. Putus. Oke, sudah. Kalau gitu saya wakili aja Bang Gema ya. Iya. Bang Erik, tolong Bang Erik suaranya. Oke, kalau gitu Bang Bagus silakan. Oke, buat Bang Kendi sama Bang Fewi ya, yang terhormat buat Anda ya, saya pun demikian ya. Kenapa saya harus meninggalkan dari keyakinan yang dahulu dan menetapkan Islam gitu ya? Kalau Bang Fewi memang dari kecil gitu kan. Kalau saya pun demikian. Saya sebenarnya sama seperti yang Bang Kendi, cuma Bang Kendi menetapkan di kekristenannya, kalau saya tidak, saya menetapkan di Muslimnya gitu. Karena apa? Karena saya hanya mempercayai bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang perlu disembah. Zat yang paling tinggi, kuasa yang paling tinggi yang menciptakan alam semesta ini, bukan manusia yang harus disembah atau yang dituhankan. Pun demikian, bukan sebagai penebus. Karena apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya memberikan maaf bagi hamba-hamba di alam semesta ini gitu ya. Seperti itu Bang. Kalau saya mikirnya seperti itu. Tidak ada juru selamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti itu Bang. Maka dari itu ya, saya sudah tidak mempercayai lagi dari Alkitab yang dulu pernah saya
pelajari dari perjalanan rohani saya sebelum saya memantapkan sebagai seorang Islam gitu ya. Saya banyak belajar, banyak bertanya kepada para penginjil, kepada pendeta yang di situ kenapa kita harus melakukan penebusan dosa dan manusia yang memberikan penebusan dosa itu. Ya, seperti itu, Bang. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sebagai juru selamat, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya seperti itu, Bang. Dan logikanya kenapa kita harus meneruskan gitu ya, meneruskan sesuatu yang di situ ya, bagi saya adalah kesesatan, bukan keselamatan. Seperti itu, Bang. Jadi mohon maaf, Bang, jadi sama Bang Fewi ya. Karena apa? Dalam Islam ya, di Al-Qur'an itu ya, kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang sudah begitu sempurna, yang sudah sempurna ya, yang disempurnakan dari kitab-kitab terdahulu yang belum tersempurnakan, gitu, Bang. Dan dalam Al-Qur'an ini tidak ada yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Karena bagi saya, mohon maaf, itu kayak amandemen, Bang. Gitu. Kalau Al-Qur'an jelas dari diturunkan pertama kali sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak seperti Alkitab yang sebelumnya saya pegang. Di situ ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Bahkan mohon maaf, bayi yang baru brojol, kalau di keyakinan saya dulu, dia sudah mendapatkan dosa waris. Padahal bayi yang terlahir itu adalah sosok suci. Gitu, kan? Mungkin seperti itu, Bang. Oke, Tafadhol, Bang barangkali Bagus, ada yang saya sapa dulu di sini ada Bang kita nih, ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat malam buat teman-teman saya semuanya yang ada di sini. Semoga sehat walafiat, panjang umur, berbahagia bersama dengan keluarga. Amin. Amin ya Allah, barakallahu fikum. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ini saya senang dengan ada Bang Zuma ini. Subhanallah. Oke, maaf teman-teman semuanya, ini jadinya karena Bang Erik ada gangguan di sinyal tadi. Mungkin kebetulan gini Bang Zuma, ini ada Bang Bagus Sapin. Dia ini adalah seorang mualaf. Alhamdulillah dia ingin berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang dari umat Kristen gitu, Bang. Dan kebetulan ada Bang Zuma di sini. Allah. Allahumma sholli wa sallim. Jadinya mungkin sekarang ini, maaf Bang Zuma sebagai narasumber di sini sekarang ini untuk bersama dengan Bang Bagus Sapir, insya Allah. Amin. Bersedia Bang Zuma? Alhamdulillah. Bang Eriknya gimana? Bersedia ya Bang Zuma ya, jadi narasumber ya insya Allah. Bismillah. Kita dialog santai aja kok Bang. Iya, kalau Bang Erik nggak keberatan sih. Bang Erik, oke. Bang Erik lagi keganggu ini sinyalnya dan dia udah tahu kok Bang Zuma. Dia salah satu pengagum Bang Zuma dia. Asik. Saya juga ngagumi beliau. Dan antum Pengagum semua. semuanya pengagum Bang Zuma di sini. Soalnya seorang dai. Iya. Ya, silakan. Saya juga kagum sama antum Iya, sama. semuanya. Oke, Ede. Lanjut yuk. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli. Oke, kalau gitu waktunya Bang Zuma untuk membuka satu statement. Jadi dari Bang Candy dan Bang Fevi sudah menjelaskan bahwa Bang Fevi ini dulunya adalah orang Pancasila, pernah menganut agama kekristenan, Islam, Konghucu, dan dia juga pernah mengajak teman-temannya untuk memasuki agama Kristen. Bisa diulang lagi Bang Fevi? Ya, silakan Bang Fevi untuk menjelaskan ke Bang Zuma bagaimana, atau Bang Candy juga. Silakan. Saya, Pak. Oh iya, maaf. Halo, Ya, Bang. diulang aja Halo, Bang Fevi. Pak. Perkenalkan, nama nyantai saya aja. Fewi. Saya mahasiswa dan saya beragama Kristen dari kecil, dan saya sekarang Kristen yang percaya setelah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus pastinya dalam hidup saya. Nah, jadi
tadi saya diundang nih sama Pak Kendi, kebetulan baru kenal kemarin, dan saya juga baru baru apa ya, baru memulai berdiskusi dan mengikuti room-room seperti ini. Dan jujur, kadang room seperti ini kadang buat saya nggak suka, kadang buat saya apa ya, kalau pertanyaan-pertanyaannya menjatuhkan atau jawabannya menjatuhkan. Karena kenapa? Karena menurut saya kita di sini diskusi hanya menjelaskan keimanan dan kepercayaan kita masing-masing, bukan untuk menjatuhkan. Kita tidak ada hak untuk menjatuhkan seseorang atau menyalahkan agama seseorang. Kita tidak punya hak. Jadi kalau itu kepercayaan teman-teman, bapak-bapak di sini, sok silahkan jelaskan kepercayaan bapak, dan saya juga akan menjelaskan kepercayaan saya tanpa ada satu hal yang harus kita jatuhkan. Karena kenapa? Yesus yang saya percaya dengan Nabi Isa yang bapak-bapak percaya beda. Kenapa saya bilang beda? Karena Yesus kami disalibkan, mungkin kalau Nabi Isa yang bapak-bapak percaya tidak disalibkan. Jadi saya bisa simpulkan, sejauh manapun kita berdiskusi, kalau Yesus yang kami percaya dan Isa yang kalian percaya, yang bapak-bapak percaya, kalau tidak ada kesamaan, tidak bakalan menyelesaikan atau tidak ada ujung dari diskusi ini. Karena kenapa tidak ada persamaan? Beda kok Tuhan kami sama Nabi yang. Bang Ferry bisa saya potong sebentar, Bang Ferry, mohon izin. Yo, silakan Pak. Oke, jadi dalam hal ini yang anda yakini itu antara Yesus dan Nabi Isa itu berbeda ya, Bang? Jelas beda. Dan saya mau tanya, beda. Ya. Apakah Nabi Isa di dalam Al-Quran yang bapak-bapak percaya disalibkan? Dan apakah Nabi Isa yang bapak-bapak percaya apakah lahir di palungan kandang domba atau bagaimana? Kalau itu beda, berarti udah jelas beda. Kenapa kita harus memperdebatkan? Tidak harus diperdebatkan. Kalau itu sama, ya, ayo kita sama-sama diskusi. Saya juga mahasiswa yang dalam hal ini, Bang Febi, dalam hal ini, terus siapakah sosok Yesus itu? Kalau Anda sebutkan tadi itu beda, Bang. Sosok Yesus yang kami percaya adalah Tuhan. Tuhan yang telah menebus kami, menebus hidup kami di atas kayu salib. Nah, padahal dalam hal ini, Ustadz bagus. Biarin dulu Bang Pepi yang ngejelasin dulu. Nah, lanjut Bu Rama yang pegang ini. Silakan. Oke. Baik Ustadz, bagus. Kita kasih kesempatan saudara kita ya, Ustadz kita, Ustadz Zuma. Silakan Ustadz Zuma menyampaikan dulu sesuatu ke saudara kita Kristen. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama, tentu tujuan kita itu adalah agar selamat, bukan hanya sekedar mengamankan diri dari suatu rutinitas keyakinan yang kemudian mengenakkan diri kita untuk kemudian kita lakukan sepanjang hari selama kita hidup. Tapi adalah kewajiban kita selaku umat manusia mencari kebenaran itu. Bukan mencari kenyamanan di dalam beragama, tetapi mencari kebenaran. Kalau kemudian di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna taurah fiha hudaw wa nur. Jadi Al-Quran yang mulia ini mengatakan dengan sangat-sangat serius, Allah mengatakan sungguh-sungguh inna anzalna taurah. Kami mewahyukan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan di dalamnya ada cahaya. Ini Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Lalu kemudian dikatakan di Al-Quran ini, yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah. Yang dengan kitab itu
Maksudnya kitab Taurat, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan imam-imam atau pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini Al-Quran kemudian mendudukkan perkara yang masa lalu, yang ditinggalkan kemudian umatnya, lalu kemudian diluruskan kembali oleh Al-Quranul Karim. Jadi sejauh ini Al-Quran mendudukkan kitab Torah itu dengan koridor yang sesungguhnya sebagai kitabullah. Nah, pembandingnya kemudian ketika dikatakan bahwa Yesus, Isa itu berbeda, maka pola yang membedakannya itu kemudian adalah hal-hal yang muncul belakangan yang menjadi penilai, yang menjadi pemberi warna terhadap oknum ini. Jadi ada Islam, kemudian ada agama Kristen, memberikan warna terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian mengajarkan manusia itu menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Kalau kemudian sahabat kita, teman kita dari Kristen mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda karena Yesus lahir di kandang binatang, lalu kemudian kalau di Isa itu lahirnya di pohon kurma. Nah, kita melihat kenapa Yesus lahir di kandang binatang? Kenapa dia harus lahir di kandang domba? Karena ada yang ingin kemudian diurai belakangan. Apa itu? Domba ini harus mati sebagai pengganti dosa-dosa manusia. Maka dia harus lahir dulu dari kandang domba supaya nanti dia diajarkan menjadi anak domba. Makanya di Al-Quran itu sangat sedikit lagi teman-teman ya. Makanya di Al-Quran itu dikatakan bahwasanya setiap umat itu diberi syariat oleh Allah. Walikulli ummatin ja'alna manzakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa yang dikatakan oleh Allah? Bagi setiap umat telah kami syariatkan, telah kami beri hukum-hukum, panduan, penyembelihan kurban. Jadi setiap kaum itu, setiap umat itu diberi syariat untuk menyembelih kurban. Nah, ini Islam yang mengakui itu. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Tapi kemudian nilai ini bergeser. Kurban penyembelihan yang tadinya hewan ternak itu berubah menjadi anak manusia. Nah, konsep anak manusia yang diusung untuk mendudukkan Yesus ini, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Yesus mengiyakan bahwa dia adalah anak domba, bahwa dia adalah kurban, bahwa dia adalah penebus dosa, bahwa dia adalah penebus kutukan hukum Taurat kepada teman-teman Kristen. Nah, kalau tidak, berarti ada hal yang kemudian dicocokkan terhadap apa yang telah Allah gariskan terhadap orang-orang Yahudi terkait dengan penyembelihan hewan atau kurban bakaran dan seterusnya sebagai penebus salah atau penebus dosa. Tiba-tiba berubah menjadi manusia yang harus menjadi korban di atas tiang salib. Ya, inilah yang menjadi pembeda antara Isa dan Yesus, karena ada keinginan-keinginan orang yang memberi nama terhadap Isa dan juga terhadap Yesus. Kalau Isa yang didudukkan oleh Al-Quran hanya sebagai manusia, laki-laki suci yang proses penciptaannya sama seperti Nabi Adam, diberi kemudian pengajaran hikmat Injil yang mengajarkan kemudian aspek di mana Bani Israel harus kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian kalimat terakhir dari saya, di dalam Yohanes 14 nomor 26, ketika datang sosok penolong lain, penolong itu akan mengulangi perkataan-perkataan yang pernah kemudian Yesus perkatakan kepada Bani Israel. Saya mohon kepada teman-teman konsentrasi terhadap kalimat terakhir di dalam Yohanes 14 nomor 26, kaitannya dengan Al-Quranul Karim, kaitannya dengan Islam dan kaitannya dengan Kristen. Ketika penolong lain itu datang, penghibur itu datang, maka dia akan mengingatkan kepada kalian perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Nah, perkataan Yesus ketika datang kepada Bani Israel selama 3 tahun itu direkam di Al-Quran kembali atau direkam justru di dalam kitab kanonik. Nah, nanti kita bincangkan itu. Silakan teman-teman. Oke, baik. Silakan ditanggapi saudara-saudara Kristen. Silakan. Iya,
Kayaknya terlalu panjang dan nggak nggak nangkep aku. Inti poinnya nggak nangkep aku. Coba Bang Fevi deh. Tadi soalnya aku lagi Biar jalan saya juga jawab, Pak. ini. Iya, aku lagi jalan beli kopi Biar saya soalnya. Ya, oke Pak Juma, terima kasih buat materi atau tanggapan dari sanggahan saya tadi. Oke, saya tanggapi. Maaf Pak, tadi kan Bapak bilang kalau Yesus itu dilahirkan di kandang domba. Apakah Bapak mengakui itu? Saya mengakui berdasarkan keimanan teman Kristen bahwa itu memang dituangkan di dalam kitabnya Anda, ya, di mana bayi Yesus itu nantinya disimpan di palungan. Silakan. Maaf Pak, yang saya tanya, apakah Bapak mempercayai? Bukan, kalau kami memang jelas mempercayai, tapi apakah Bapak mempercayai apa tidak? Saya tidak percaya, karena itu adalah narasi yang dibangun belakangan. Apa buktinya Pak? Kalau itu adalah narasi yang dibangun dalam belakangan ini. Iya, karena pada saat Yesus diceritakan, ya, dibaptis, ada suara dari langit, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau seorang anak yang dikasihi oleh Tuhan, mustahil kemudian dihinakan dengan lahir di kandang binatang. Ya itu kan menurut kepercayaan Bapak. Kan makanya tadi saya bilang, kita menjelaskan sesuai dengan kepercayaan kita di sini. Bukan berarti saling menjatuhkan. Saya mau tambahin ya, Tuhan Yesus itu bukan lahir di kambing domba ya. Dia itu di rumah. Ada di Matius, saya bisa di Bethlehem dia itu. Bukan di kandang domba. Iya, di Bethlehem di dekat kandang domba, iya. Tapi dia di rumah, dia lahir di rumah, bukan di kandang domba, bro. Jadi dalam hal ini ya, Bang Kendi sama Bang Fewi sudah ini berbeda. Tadi Bang Fewi bukan. Apakah Anda percaya mempercayainya? Kan seperti itu. Sekarang Bang Kendi ini dari penjelasan Bang Kendi tadi itu beda. Kan gitu kan. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Yuma, Bang Fewi, ya memang seperti itulah. Kalau Bang Fewi beranggapan dari keyakinan dari apa yang Anda yakini. Pertanyaan saya, orang Majus itu yang datang itu kemana itu? Di kandang domba. Jadi menurut Anda orang Majus yang datang itu ke bawa emas, mur dan minyak itu di kandang domba. Mungkin Yesus bisa Anda lihat bagi di dalam saya Lukas 2, Bang. Yesus adalah firman Allah, ada yang disebut kalam Allah. Dia adalah Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan seluruh dosa umat manusia. Dan itu yang saya yakini, Pak, dalam iman saya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sang menolong yang memberikan Isa itu, Bang Kendi. Roh Kudus hadir di sini yang beranikan saya untuk berbicara di dalam debat diskusi room ini. Inilah Roh Kudus yang memberikan saya, Roh penolong, Roh pemberani yang memberanikan saya untuk memberitakan Injil. Dan saya mempercayai itu bahwa ada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama itulah saya diselamatkan. Dan saya percaya jika hari ini kita semua di room ini mati dipanggil Allah, pertanyaan saya yakin saya sudah dijamin keselamatan saya bahwa Tuhan Yesus bersama malaikat di surga menjemput saya di awan-awan. Pertanyaan saya, Bapak dijemput oleh siapa? Jika Bapak di saat hari ini mati, di semua di tempat room ini semua mati, siapa yang jemput Anda? Apa jaminan keselamatan Anda? Silakan Ustadz Zuma, silakan. Iya, jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak lahir di kandang binatang, ya silakan aja. Tapi saya melihat di dalam Lukas 2 nomor 8 sampai nomor 20 itu sangat jelas dikatakan di sana, Bung. Oke. Dibaringkan di mana Yesus itu? Ya, dibaringkan di palungan. Palungannya di mana? Maaf Pak Kandi. Silakan baca Alkitab di Lukas. Beritahu jangan sesuai dengan tanggapan kita.
tapi beritahu sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jelas-jelas di Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, Yesus dibaringkan ke dalam palungan. Palungan itu sudah jelas-jelas ada di kandang, bukan di rumah. Jadi kita jangan memberikan tanggapan sesuai dengan buah pikiran kita. Kalau saya bilang Jadi kalau ada kitab yang di rumah gimana? Ya, iya Bu, dibungkus saja boleh Bu, bungkus. Kalau misalnya ada tertulis bahwa di rumah gimana? Oke, Di mana tuh maaf, tertulis saya ya, Bang? undur diri. Silakan. Iya, kalau misalnya ada gimana? Ya, di Ya udah, mana Pak. tertulis itu? Eh, Karena Yesus jangankan rumah, penginapan aja dia nggak dapat Maria waktu itu. Oke. Saya lupa ya, tapi di Matius 1, coba ada yang bisa buka Alkitab nggak, Bang Fewi? Bisa buka Matius Alkitab? 1 nomor berapa, Bang? Coba di mana Yesus dilahirkan itu, yang orang Majus datang gitu. Kok yang konteksnya Yesus dilahirkan. Saya lupa. Pokoknya kalau nggak di Matius atau di mana tuh? Anda Pada yang saat- meyakini aja nggak tahu dan lupa. Bagaimana kita yang orang Islam? Ya, saya kan saya nggak ada Alkitab. Saya kalau buka Alkitab di sini saya langsung nge-lag ini. Langsung putus saya. Kalau Anda Bang Yumat berbicara se- mengenai Bentar, Iya, biarin cari yang itu dulu. Kita fokus ini, yang di rumah dulu. kalau mengenai orang-orang Majus itu, Bang, itu tertulisnya di Matius 2 bukan Matius 1. Ya. Dan itu bukan berbicara mengenai kelahiran. Hanya diceritakan lahir di Bethlehem, tanah Yudea, pada masa Raja Herodes. Itu ada memang diceritakan. Nah, pada saat itu kemudian orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yehuda yang dilahirkan itu? Oke, gini. Kan gitu. Pak, gini. Ada teman saya mau naik satu, biar dia naik satu. Saya turun dulu 1 menit, saya bukain kitabnya saya. Habis itu saya naik lagi. Si John Peter naikin aja atau ada namanya Emi. Emi. Ada nggak Emi? Silakan Ustadz dinaikkan ini. Yang Ibu Rahmat turun dulu. Nanti habis itu saya ya? saya turun. Nah. Jadi Moderatornya disuruh turun. loh, Jangan, bro. moderatornya kan Pak si Saya saja yang turun. Saya saja yang turun, nggak apa-apa. jangan kan moderatornya kan si Bapak Gema Islam. Hostnya kan dia. Saya cuma nyiapin ini aja, data-data aja, Bang. Oh, Moderatornya iya. itu Ibu Rahma. Gua rasa sih nggak Biar perlu pakai lebih- moderator ya. Oh iya. Kalau gua rasa ya, ngapain pakai moderator? Buat apa? Moderator buat apa sih? Pertanyaan saya. Nanti tabrak-tabrakan, Bang, kalau tidak ada yang Oke, ngatur. tabrak-tabrakan, Bang. Ya kan host kan bisa Gini ngatur. Bang Kendi ya. Kalau Bos kan bisa Anda ngatur. dalam hal ini ya, kalau dalam hal ini Anda yang meyakini adanya Alkitab saja, Anda itu tidak hafal dan Iya, ini tidak saya mau paham. ini gitu ya. saya mau buka. Oke, saya buka sebentar ya. Kalau misal saya DC naikin yang si Emi atau John. Saya naikin, Pak. Iya, siap. Ya Bapak turun Hari ini, dulu Bang. baru dinaikin Pak. Yang lain Bapak turun dulu baru Nggak biarin, Mbak. dinaikin. Biarin, Bu. Nanti dia lagi nyari dulu. Kalau terputus baru saya naikin. Oke Pak. Ya, referensinya di Matius 2 aja lihat ya. Di data nomor 1, nomor 2 itu jelas di situ. Bang Febi nggak usah turun di sini aja, Bang Febi. Gimana Pak? Pak Gema? Lama banget. Bang Febi nggak usah turun di sini aja. Tadi katanya mau turun, jangan di sini aja. Saya butuh orang-orang kayak kamu gini untuk Iya. diskusi. Ya, tadi penekanan Iya, saya baik. tuh, Bung. Penekanan saya tadi di Yohanes 14 nomor 26 bahwa ketika seorang penolong lain ini ketika datang sang penghibur ini
dia akan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah ia katakan kepada Bani Israel. Nah, kalau kita bandingkan antara ajaran Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam dengan ajaran penulis kitab kanonik, ya, tentang perkataan-perkataan Yesus itu tidak menggenapi apa yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 14 nomor 26. Oke. Saya udah dapat. Matius 1 ayat 10, 11, 12, 13. Silahkan dibaca Pak. Matius 1. Saya nggak bisa baca. Kalau saya baca gimana sih? Bang Suma bacain dong. Atau Bang Fewi bacain Bang Fewi. Matius 1. Ini kan tadi udah disebutkan Bang. Data nomor Matius 1. Matius 1 10 sampai 14. Tolong dibaca Pak, Bang Gema Islam. Oke, saya bacakan ya. Bang Gema apa Bang Gema? Bang Juma boleh saya baca Bang? Ya silakan Bang, silakan. Oke. Yang ayat ke-10 yaitu Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Ini Matius 1 ya, nomor 10. Nomor 11, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon Sorry. Itu Matius makanya 2, bingung. Matius 2. Soalnya gue buka dari ini bro, dari handphone. Alkitab gua ada di atas. Matius 2. Jangan Alkitabnya Bang Kendi ini Bang Gopel 10 ya. sampai 10-14. Bukan, dari Alkitab ini kok Bang Google. Kalau coba Bapak cari Bang Google, mana ada di Google? Nggak ada di Alkitab lah. Oke. Gua buka di Alkitab di sini. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Terus? Oke. Bawahnya lagi. Sudah selesai. Selesai. Di ayat ke bawahnya itu, di nomor yang ke bawahnya itu penyingkiran ke Mesir. Oke. Ini Matius 2, nomor 9, 10. Gimana tuh? Di Palungan, di Kandang Domba. Apa di mana tuh? Jadi gini Yesus, Bang. saya berani jamin Yesus tidak dilahirkan di Kandang Domba, Pak. Palungan banyak, Pak. Belum tentu Palungan itu Kandang Domba, Bro. Nah sekarang gini Bang, kalau misalnya Anda mengambil data yang tadi. Sebentar, itu benar. Yang saya pertanyakan, betul nggak saya bilang ada di rumah? Ini nggak diceritakan tentang Yesus itu lahir di dalam rumah, enggak. Nah, Cuman Yesusnya ada di dalam rumah. Ini sudah terjadi Iya. kelahiran. iya. Sementara yang Tapi kan Bang Suma tadi kan bilang di Palungan. Palungan berarti kan maksudnya Lah kan jelas. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya Palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ya. Ini sesi pada saat Maria melahirkan. Nah, sekarang pada waktu Majus itu melahirkan kan? Melahirkan juga kan? Jadi intinya Bang, itu dilahirkan di dalam palungan dulu, baru dibawa di dalam rumah Bang.
Anda ini Iya. gimana sih? Siapa, Betul. Pak? Antara Bang Aduh. Ferry yang Anda ajak di sini pun Anda berbeda. Gitu loh. Anda berbeda Jadi- dengan Bang jadi- Ferry. Itu loh Bang Gendi. Anda meyakini Anda dalam hal ini kan tadi pertama awal-awal saya bertanya, apakah Anda ada keraguan? Lah di sini aja Anda yang Anda yakini aja Anda katanya tadi sudah Apa? belajar dan Hmm. dari Alkitab Anda tidak paham dengan Alkitab Anda dan tidak Maksudnya- tahu dengan apa, bahasa apa dalam arti Anda tidak memahami Pak. Alkitab Anda. Kalau Bapak bilang nggak paham, saya nggak bisa buka itu Matius bab 2 itu tadi, Pak. Makanya itu kalau Anda dalam arti gini berarti Anda tidak paham dengan Alkitab Anda, Bang. Maksudnya nggak paham Beda yang gimana? Anda jelaskan dengan Bang Ferry tadi beda gitu loh. Beda, Bang. Makanya kenapa saya dari sini saya keluar dari keyakinan yang Anda yakini saat ini karena jelas-jelas dalam hal ini tidak ada sesuatu yang bisa membuat pertanyaan saya bisa terjawabkan. Itu, Bang. Siapa saksi yang berkata bahwa Yesus lahir di kandang domba? Sekarang saya tanya, Anda yang Siapa meyakininya, saksi Anda tahu yang nggak berkata? saksinya? Siapa yang Nah, berkata sekarang di saya tanya, Alkitab Anda bahwa yang Yesus lahir di meyakini, kandang saya domba? bertanya, Anda yang Di mana meyakininya, Alkitab apakah Anda tahu di saksinya siapa? di mana Alkitab berbicara bahwa Yesus lahir di kandang domba? Sebutkan. Boleh saya menjawab, Bang? Oke, dijawab Lah, oleh itu Ustaz. kitab Ustaz Anda Zuma, sendiri silakan, dan Ustaz. Anda yakini. Sebentar, Sabar dulu, Bang. Bunda Rahma. Bang Lah, itu Bagus, Anda sabar yang dulu, meyakini Bang. dan Anda Pertanyaan saya, Bapak, di mana ada Alkitab tertulis maupun di kitab hukum Yahudi, Talmud, Anda Tanak, bilang, dan tadi Midras Anda bilang, mengatakan di mana bahwa saksinya? Allah Tapi di awal Raja Anda bilang di mana saksinya. Pak Anda Bagus, aja nggak tahu Pak saksinya Bagus, siapa. maaf, Pak Kenapa Bagus. harus yakini? Bapak Oke. di Talmud maupun Madras maupun di Tanak tidak ada disebutkan di kandang domba Oke, biar bahwa dijawab oleh Mesias Ustaz itu Zuma. akan lahir di kandang domba, itu nggak ada. Dia tuh di Bethlehem, udah dijelaskan di Yerusalem. Oke, Dia Pak lari Kendi dari sabar. Nazaret. Kedua Pak yang Kendi saya sabar, pertanyakan. Pak Kendi. Halo, Pak Kendi, sabar, dijawab. Sabar, Pak Kendi. Nanti dijawab oleh Yang Ustaz saya kami. pertanyakan, Silakan, Ustaz ya Zuma. oke. Silakan Ustaz Oke. Zuma dijawab. Coba Anda Sabar, buka sabar. di dalam kitab saudara. Makasih, di dalam Lukas 2 ya. Lukas 2 konsentrasinya di nomor 11 dan seterusnya. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Nomor 12-nya. Dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Anda bertanya siapa saksinya? Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Palungan tidak ditulis di kandang domba atau di Palungan di itu kandang biasanya sapi. di mana, Bang? Loh, palungan bisa di mana aja, Pak. Belum tentu di Ada kandang nggak domba palungan juga. di dalam rumah, Bang? Bisa Palungan itu bisa bisa tempat di kandang makanan kuda. ternak loh, Bang. Palungan itu di bisa mana? tempat makanan Aduh. ternak loh, Bang. Ada nggak palungan di dalam rumah tinggal, Bang? Ada? Oh, Ada. keren itu. Keren Ada. itu. Kalau ada orang mau melihara babi di dalam rumah lengkap dengan palungannya. Ada. Apa pelihara domba dalam rumah? Oh. Ada. Tapi dia lebih identik palungan itu di kandang domba atau di dalam rumah, Bang? Kuda juga ada. Enggak, palungan itu identik dalam rumah atau dalam Itu kandang? bukan Gitu palungan, loh. tapi itu kandang, Bang. Itu kandang, Bang, dan Sabar itu dulu, Pak apa Bagus. namanya? Pak Itu Bagus. berbeda, Bang, dengan rumah, Pak Bang. Bagus, sabar dulu Pak Bagus, biar dijelaskan dulu sama Bang Zuma. Silakan Ustadz. Ya, saya kira udah jelas itu bahwasanya
Ketika malaikat datang, pada hari ini lahir bagimu, lahirnya di mana? Bayi itu ditemukan belum dipindahkan, dia masih berbaring di palungan. Sekarang Anda narasikan itu dalam rumah, sementara Yesus tidak mendapatkan penginapan. Jangankan rumah, penginapan pun tidak. Baca di nomor 22, Lukas 2 nomor 7. Dia tidak mendapatkan penginapan, apalagi rumah, boro-boro. Makanya diceritakan di data nomor 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak Pak. mereka pada waktu malam, gitu loh. Rumah penginapan itu kan nggak ada. Ya rumah tetangga emang nggak ada. Rumah orang lain emang nggak ada. Emangnya Ya itu nggak diceritakan, Bang. Kalau misal, ya kita ngambil logika deh. Misal ada ibu mau melahirkan, ya kan? Wah, rumah penginapan udah pada full nih. Karena kan pada kabur semua kan. Nah, rumah penginapan udah pada full. Nah, apakah nggak ada orang Yahudi di sana yang baik melihat seorang ibu yang mau melahirkan? Terus? Ya kan? Ya itu logikanya kan begitu. Bapak bilang rumah penginapan Tapi kosong. kan datanya nggak ada, Bang. Rumah banyak di sana. Tuh, tidak tertulis Tapi di sana. kalau dia di rumah warga, Bang, nggak mungkin di palungan disimpan ini bayi anak-anak ini, nggak mungkin. Kan ada tempat tidur, Bang. Minimal ruang tamu. Kok jadinya di palungan disimpan? Ya udah, Bang Fewi, coba Bang Kendi, ini kita berbicaranya pada saat zamannya Nabi Anda itu dilahirkan loh, Bang. Bukan melihat dari sekarang ini loh, Bang. Iya, saya tahu. Sekarang Bang, silakan Bang Fewi. Siapa tahu mau menambahkan. Ini saya cuma tambahin dikit ya. Di tahun 2022, kalau nggak salah bulan 8 atau bulan 9 kemarin, ya, kain kafan Yesus lalu diuji karbon dan kemudian darahnya, kromosomnya itu 24 udah ketahuan ya. Lalu mukanya udah mulai kelihatan samar-samar tuh wajah Yesus tuh ya, udah kelihatan sama Yahudi. Dan saya yakin tahun 2023, 2024 atau 2025 dengan kemajuan teknologi dari Yahudi ya, yaitu Israel, saya yakin nanti tampang Yesus akan kelihatan jelas muka Yesus, bahwa dia muka Yahudi atau muka Arab. Karena menurut orang Arab, orang agama Islam, orang Muslim, bahwa Yesus lahir di pohon korma. Nah, dan banyak orang Muslim berkata bahwa Yesus itu ya keturunan Abraham yang dari Arab. Ya, saya kurang tahu lagi. Ya, semoga kita lihat aja nanti tahun 2000. Saya pasti yakin. Nanti muka Yesus pasti akan. Ibu bacakan mukanya kan udah mulai kelihatan kan. Tapi kan samar-samar masih belum jelas. Ya kan? Tapi saya yakin pasti akan terlihat jelas nantinya. Ini juga lagi masalah bulan terbelah ya. Baru-baru lagi NASA dan dari Tiongkok, dari dua, mengatakan bulan tidak pernah terbelah dan tidak, bahkan retak pun tidak. Karena Bang, nggak usah melebar kemana-mana bulan lagi, itu, Bang Kendi, nggak usah melebar kemana-mana lagi, bulan Bang. itu Terus sekarang gini, ya, Bang, terdiri terus dari wajah siapa yang terpampang di dalam salib di peribadatan Anda itu, Bang? Gitu. Kalau Anda ngomong seperti itu nanti melebar juga, Bang. Di forum diskusi ini tadi satu belum terselesaikan, Anda sudah melebar kemana-mana lagi. Kalau Anda seperti itu, saya tanya sekarang, terus wajah yang terpampang di salib di peribadatan Anda itu wajah siapa, Bang? Ini kan diskusi edukasi. Loh ya kalau misal Bapak tanya begitu nggak tahu, itu kan wajahnya kan yang nulis itu kan ya manusia, apalagi yang gambar-gambar itu kan yang nulis Leonardo da Vinci. Bahkan di kitab Taurat dikatakan di kitab para nabi ya, itu ditulis bahwa Mesias yang akan datang tuh buruk rupa, mukanya nggak ganteng. Kenapa Leonardo da Vinci kok bikin tulis terus itu kan cuma sebagai simbol saja dalam salib itu, terus yang terpampang dari salib itu berarti
dalam arti tidak ini ya, tidak apa namanya, Dulu nggak ada foto, tidak berhak Pak. untuk Nggak ada potret, Pak. Ya itu manusia cuman yang nulis-nulis aja, yang gambar-gambar. Karena mereka terlalu fanatik, sehingga dia membikinlah gambar-gambar itu. Bahkan sampai detik ini di Brasil pun juga begitu. Kalau misalnya ada perayaan Natal, mereka sampai dipukul-pukul beneran. Gitu loh. Itu kan yang terlalu bisa ngakak istilahnya Bang, yang dibawa ini Bang, dari penjelasan Anda itu bisa ngakak Bang. Untung alhamdulillah saya ini sudah terselamatkan untuk tidak mempercayai dari Ya, Alkitab Anda dan keyakinan Anda Bang. ya itu masalah Anda. Itu Oke, baik, baik. keuntungan Oke, Anda. Kalau baik. bisa Anda Saudara terima Kendi. hidayah di sana. Pertanyaan saya, Saudara jika saya Kendi, Bang. jika hari ini Kendi. kita semua mati, saya yakin dijemput Bang. di surga. Kamu dijemput Bang siapa? Kendi, oke. Pertanyaan saya itu, Oke, lu Bang dibawa Kendi. kemana? Oke, Bang Kendi, kita kasih di kesempatan ini, temannya loh, Bang Febi. Kita kasih kesempatan juga, jangan dia cuma diam membisu. Ayo, silakan Bang Febi. Tambahkan pendapatnya Bang Kendi, Iya, silakan. maaf. Iya, maaf ya, saya dari tadi saya diam. Ya, silakan Bang. Ya, diselesaikan aja. Soalnya apa ya? Kita juga jangan terlalu memojokkan orang lah. Karena kan kita juga sebagai manusia banyak kekurangan, banyak yang tidak banyak pengetahuan. Jadi di masing-masing orang itu pasti punya. Jadi kita maklum dan ya kita lanjutkan pembahasan tadi. Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Jadi itu tadi pembahasannya. Kita jangan melebar dulu. Kita satukan dulu di satu topik. Kita bertahan dalam hal topik. Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Tadi kalau menurut saya jelas beda. Karena kenapa? Yesus yang kami percaya disalibkan, lahir di kandang domba, dan mungkin maaf kalau Nabi Isa yang bapak-bapak percaya tidak disalibkan dan Stop, woi. Saya tantang kalian semua, open cam langsung. Kita bahas sejarah semua. Jadi nggak ada yang kata namanya Google atau apa. Nih, saya pakai tangan begini. Ayo, host. open cam. Bagus, open cam. Open cam. Kita bahas sejarah. Saya kan Bang Zena, tapi kasih waktu saya 15 menit ngomong. Di sini Saya aja akan Bang, buktikan nggak usah sejarah. keluar. Sampai Bang Febi, barang di sini salib aja. semua saya akan sedangkan dari Inggris. Bang, itu keluar loh temannya, ya Allah. Dia malu karena dia nggak ini. Wong kita sudah bisa melayani dengan seperti ini, kenapa juga harus on cam gitu loh. Nah iya, tapi kayaknya kesannya kamu sok pinter gitu loh bagi gue, gitu loh. Terus lu ngomong kayak gue nih kayak lu lihat googling ya, gitu. Itu kan lu kan berarti ini nih mau diskusi atau mau ngelawan, mau perang nih? Hah? Sabar Bang, Bro. sabar. Nggak ada yang mau perang. Bro. Yang tadi Abang sampaikan itu, yang sampaikan tadi Ustaz. Iya, tapi ngomongmu nggak benar. Wait. Turunin Apakah aja suara sudah, nada udah keras? Apakah nada keras di sini, bro? Yang tidak benarnya di mana Bang Kendi? Iya. Yang mana yang tidak benar? Justru yang saya lihat Anda yang tidak benar. Anda mengatakan lahir di rumah, tapi nggak ada datanya. Bang Gema, dari awal sih ya, saya masuk di channel Bang Gema sama channelnya YouTuber Ibu Umi, pernah nggak saya ada masalah? Nggak pernah ada masalah kan? Iya. Tapi gara-gara si Bagus ini masuk, lu jangan brengsek ya, gue bilang ya. Oh, Santai Bang, santai. Makanya itu dari awal loh Bang, sebelum Anda masuk di sini tuh saya sudah di sini dan saya diskusinya dari tadi nyantai Bang. Nyantai saya. Saya yang dengar dibawa tadi- ini yang dari tadi menyimak saya. Lu jangan bilang santai-santai Apa ya. salahnya saya bertanya seperti Jelas-jelas itu? tadi dari tadi lu di sini juga lu juga sempat rame juga di sini tadi. Sebelum saya masuk ke sini. Umi bukan Ya, dia. si Umi ini kan sama lu kan? Iya Bukan, kan? sama si Hafik Tan. Kamu merasa sok pinter gitu loh. Kayak gua orang goblok gitu loh.
Ya, gue udah open cam ayo sekarang. Kita Loh, yang buktikan menganggap sejarah. Gitu loh. yang menganggap Anda sok pinter kan Anda sendiri, bukan saya. Aku Yang loh, menganggap sok pinter kan Anda sendiri, bukan saya. saya nggak bilang saya bilang sok dan pinter ada hak kok. saya dong. Gitu loh. Loh, Di mana saya bilang saya pinter? Bilang sok pinter kepada saya. Gitu loh. Hah? Di mana saya bilang saya pinter? Kan tidak. Anda yang memojokkan saya. Kamu googling ya. Kamu nggak ngerti Alkitab ya. Itu kamu kan menghina saya. Nah sekarang saya sekarang open cam. Tidak bisa Saya buktikan sampai sejarahmu Anda tidak menjelaskan. dari Nabi Muhammad saya akan saya jelaskan sejarah perang semuanya dia. Sampai Kaisar Qianlong semua, ayo perang salib pun saya akan jelaskan semua sejarahnya. Saya ini guru sejarah. Lu mau tanya apa tentang gua sejarah? Ayo. Jelasin. 139 negara. Jelasin. Oke, sudah ya. Udah, lo nggak usah pakai emosi, santai aja. Gini, ini ada Derion juga, di sini ada Bang Bagus, ada Bang Zuma. Kita pakai etika diskusi yang santai. Ya, halo, selamat malam, bro. Gimana? Ya, sama-sama. Selamat malam semua. Mau Juma, Bang Gemak semua. Selamat malam. Iya, semangat malam. Oke, jadi Bahas gini, apa nih kita? ini kita diskusi sebenarnya diskusi santai, cuma ada kalimat salah sedikit aja, nggak usah pakai ini. Ya biasa lah yang namanya diskusi itu. Ada kita istilahnya salah salah pendapat, salah pembicaraan, yaitu kita maklumi karena ini diskusi, tetapi nggak menyangkut kepada masalah penghujatan ataupun merendahkan ajaran orang lain, ya. Itu biasa itu. Biasa. Jadi untuk itu kelanjutannya gimana? Ya. Ya Bang, gimana? saya minta Ini- maaf kalau misal mungkin tadi saya emosi Bang. Ya saya minta maaf ya. nggak apa-apa. Cuman saya cuma kasih tahu ya. Kan ini kita nggak ada hujatannya, nggak ada. Ya, Agustan sama Hani Kristianto aja saya lawan. Mereka nggak berani kok. Ya, jadi jangan sok jagoan lu Bagus. Ya gua itu di YouTube, lu lihat profil gua di TikTok, di YouTube itu udah viral kemana-mana. Agustan dan Hani Kristianto sama Yulis AMC juga nggak ada yang berani telepon saya maupun Valen. Ya. Kalau perlu saya biayain ke sini deh, ke Jakarta. Ya Bang, santai aja Bang. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar malam ini? Apakah sehat-sehat walafiat? Atau gimana teman-teman? Payah saya masuk di Komal. Ada juga orang emosi, kaget saya. Jantungan saya jadinya. Aduh, kayak mana itu? Open cam. Open cam, tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi, jengkel, kesal. Udah malas aku. Ya. Di sini juga sudah hampir pukul 24. Kita rehat aja ya, teman-teman. Ada yang mengajaki perang tadi soalnya. Bahaya itu. Takut saya. Mau diajak perang katanya. Wah, nggak mau saya. Mana saya belum menikah, mana cicilan belum lunas, mana jalanan masih becek. Waduh, gimana itu kita mau perang? Saya nggak ada senjata. Yang ada di rumah itu cuma ada ketapel. Ketapel pun hanya untuk nembak burung. Itu pun burungnya, kalau ini burungnya nggak lulus nyanyi gitu.
mau diajak perang. Perempuan aja dibentak sama dia. Wah, jago kali. Emosinya ya terpicu disebabkan karena dia dilawan-lawan sesama oten. Dia mengatakan kalau Tuhannya lahir di kandang apa tadi? Dia apa? Dia lahirnya di rumah, katanya. Dibantah sama oten, dinasehatin sama oten. Jangan berbicara tidak sesuai dengan fakta Bible, katanya. Kan ada di dalam kitab kita Yesus itu lahir di kandang, kata teman tadi yang oten ini si Pewi. Gitu ya kan? Nah, si Pewi ini mengatakan Matius 2 ada, di Lukas 2 pun ada. Bahkan kita bantu untuk menunjukkan itu gitu loh. Bahwasanya memang ada dijelaskan itu. Matius 2 misalnya, Lukas 2 misalnya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kan gitu. Tidak mungkin kemudian dia melahirkan anaknya, ya, tiba-tiba dia bungkus, lalu kemudian dibawanya ke palungan. Misalnya nih, dia melahirkan dalam rumah, kemudian dia bungkus kain, lalu kemudian dia jalan, baru-baru melahirkan kok langsung jalan ke belakang rumah cari palungan. Kan tidak mungkin. Sementara data di dalam kitabnya dia sendiri itu kan ada. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Apa maksudnya tuh? Apa maksudnya? Dia melahirkan di dalam rumah atau di dalam kandang? Apakah palungan itu ada di dalam rumah atau palungan itu ada di dalam kandang atau di luar kandang? Kalau dia di luar kandang berarti dia keluar. Tapi kan ini dikatakan melahirkan. Dia Maria melahirkan anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Tidak ada cerita bahwa si Maria berjalan, lalu kemudian dia ke mana? Ke palungan gitu. Nggak ada diceritakan seperti itu. Bahkan tadi saya sudah menceritakan, membacakan data dari nomor 11 ya. Ketika malaikat kemudian datang dan mengatakan, ada satu tanda bagimu, engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Itu malaikat yang mengatakan itu. Kemudian ditanya siapa saksi-saksinya. Nah, baca data selanjutnya nomor 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka ini saksi-saksi. Malaikat juga saksi-saksi. Gembala-gembala juga itu adalah saksi-saksi. Ini mau kayak mana lagi? Makanya dia emosi. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, lalu kemudian dikatakan beda. Ya memang beda. Isa alaihissalam hanya rasul. Kalau Yesus itu adalah seorang Tuhan. Memang beda. Tapi kalau bicara oknumnya ya sama aja. Bahkan baru-baru ini ditemukan menurut penelitian daripada Yahudi ya, yang membidangi tentang tumbuh-tumbuhan, itu dia temukan adanya bibit biji kurma yang diperkirakan 2000 tahun silam. Di mana itu terjadi? Dapatnya di mana? Di tanah Yudea, tempat di mana Yesus dan Maria itu berada pada masa itu. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ya di Galilea. Kemana? Ke Yudea. Untuk apa dia di Yudea? Di kota Daud. Untuk apa? Di Bethlehem itu. Untuk apa dia? Untuk mendaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Berarti Yesus dilahirkan di mana? Di Yudea. Nah, yang ditemukan oleh ilmuwan, biji kurma yang dikembangbiakkan sekarang ini, yang diperkirakan berusia 2000 tahun silam, itu ditemukan di mana? Di Yudea, tempat Yesus itu dilahirkan. Nah, sekarang kalau kita ambil perbandingan, ilmuwan menemukan bahwa biji kurma yang mereka budidayakan sekarang itu adalah budidaya biji kurma yang diperkirakan 2000 tahun silam yang hidup di Yudea. Berarti Al-Quran sudah benar
mengatakan bahwa Yesus itu lahir dekat dengan pohon kurma, ya kan gitu. Nah sekarang mari kita balik. Apakah ada ilmuwan yang menemukan palungan? Apakah ada ilmuwan yang menemukan kandang? Gak ada. Al-Quran itu tidak bisa dibantah. Coba teman-teman kalau nggak percaya, coba teman saya kemarin juga ngajak untuk mencari di Google. Coba cari di Google, ketik ditemukan pohon kurma, biji pohon kurma yang bijinya diperkirakan diperkirakan 2000 tahun silam di Yudea. Coba Anda ketik di Google, muncul itu. Siapa yang temukan? Orang Yahudi, bukan orang Islam yang temukan itu. Itu orang Yahudi. Nah sekarang, apakah Islam salah, Al-Quran salah dengan mengatakan itu? Nah sebaliknya, karena mereka kan jago Google tuh, coba cari bekas palungan tempat Yesus itu lahir ditemukan. Coba Anda cari sampai kemudian jari-jari Anda itu habis kukunya mengetik, tidak akan Anda temukan gitu. Jadi Al-Quran itu tidak pernah salah untuk menjelaskan itu ya teman-teman. Jadi ya gitulah dia. Sederhana sekali untuk menemukan kebenaran dalam Al-Quran itu. Belum lagi kalau dikatakan kota Jericho itu, ya itu juga adalah kota kurma. Ya ada kota di Timur Tengah yang kemudian di areanya itu di wilayah Yerusalem yang kemudian dikatakan sebagai Jericho itu kota kurma. Tidak ada dikatakan kota apa? Kota kandang atau kota palungan gitu ya. Yang dikatakan itu adalah kota kurma. Itulah keistimewaan Al-Quran ya teman-teman. Sangat luar biasa Al-Quran itu. 1400 tahun silam baru ditemukan sekarang. Ya bukan baru ditemukan, sebenarnya sudah orang temukan tapi orang belum sadar ya kan. Nah baru kemudian orang-orang masa sekarang ini mempublikasikan bahwasanya memang ternyata betul apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu betul adanya gitu loh. Oke teman-teman sekalian yang saya kasihi, saya kira kita tutup aja sampai di sini. Malah saya udah jam 12 baru mau mulai start dengan si Aderion, malas. Coba dari jam 10, saya juga baru nyampe rumah. Jadi kita sudah aja dulu. Kita istirahat dulu teman-teman. Besok baru kita jumpa lagi insyaallah pagi-pagi. Karena hari Senin, teman-teman saya sampaikan ya, hari Senin itu saya ada pendidikan ya. Saya pendidikan hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan ada live siang, pagi ataupun sore. Tapi nanti malam baru bisa, karena saya pendidikan yang sejatinya harusnya pendidikannya itu di Mabes Polri ya. Kebetulan utusan dari instansi. Tapi kemudian saya izin, saya nggak bisa keluar dari kota Makassar untuk saat ini. Ya jadi saya diberikan spesial untuk cukup di Makassar aja pendidikannya. Insyaallah registrasi hari Ahad sore, kemudian Senin pagi masuk sampai hari Jumat malam. Insyaallah kita bisa jumpa lagi selama 5 hari ya. Pagi itu selama 5 hari kita tidak live, tapi malamnya insyaallah setelah balik dari pendidikan kita akan jumpa lagi. Tetap kuat, tetap istiqomah, tetap kemudian mencari channel-channel muslim yang mengajarkan kepada kebaikan, kebenaran, yang mengcounter tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Dan jangan lupa selalulah menikmati sop buntut. Kalau perasaan teman-teman itu lagi tidak enak, lagi tidak nyaman, lagi ada gejala flu, carilah rumah makan sop buntut dan kasih cabai agak banyak biar pedasnya itu kena gitu ya, supaya teman-teman itu bisa mengingat bahwasanya jangankan kita, Tuhan mereka aja makan sop buntut kan gitu ya. Kalau coto buntut nggak ada bung, mana ada coto buntut, sop buntut yang ada. Nah carilah itu
untuk supaya penyemangat kita ya, supaya bisa tetap kuat ya. Karena sop buntut itu adalah makanan yang sangat istimewa. Oke, teman-teman. Saya kira eh, sudah cukup sampai di sini. Ya, besok kita insya Allah akan jumpa kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf karena saya belum nggak bisa lanjut untuk saat ini ya. Saya akhiri subhanakallahumma wabihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.